Bagaimana Pak, ketika perpustakaan yang ada sekarang, saya sebagai Duta Baca Indonesia merasa terkesan dengan kegiatan kemarin dari beberapa kegiatan di Kepri. Siapa tidak mengenal Anambas? Hampir seluruh rakyat Indonesia mengenal Anambas, Natuna, dan Karimata. Tiga gugusan kepulauan itu melekat di hati rakyat Indonesia. Nah, hari ini saya sedang berada di ruang kerja Bupati Kepulauan Anambas, Pak Abdul Haris. Apa kabar, Pak? Kabar baik, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami berada di puncak ya Pak ya? Puncak ya? Puncak ya. Kalau disebut nih gunung apa Pak? Ini Gunung Pasir Peti. Gunung Pasir Peti. Jadi kantor Bupati ini berada di Gunung Pasir Peti, membuka lahan baru. Bapak kalau berdiri di jendela bisa lihat laut nggak Pak? Bisa. Bisa lihat laut ya? Sekali, ya. Laut apa itu Pak? Cina Selatan atau bukan? Iya, kita menghadap di Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan. Tapi dibatasi beberapa pergunungan. Pegunungan. Nah, ini yang paling menarik, ini ke zona internasional ini dekat sekali ya Pak? Dekat sekali. Banyak kapal-kapal pesiar. Ya, Nah, gimana tuh Pak pelakuan kapal pesiar Pak? Ya, kita Suka sudah mampir sini ya? Sudah mampir sini dan kita sudah memiliki izin untuk kapal yak labuh di Kepulauan Anambas dari Kementerian Perhubungan. Alhamdulillah, makanya kapal yak itu setiap bulan ada yang mampir di Kepulauan Anambas ini. Rata-rata kapal yak itu dari negara mana Pak? Dari Eropa ada? Malaysia juga Eropa. Eropa ada ya? Ya, Eropa. Itu signifikan dengan PAD Pak? Kalau untuk PAD belum signifikan, Belum ya? tapi mereka memberikan kontribusi, mereka belanja. Oke. Jadi pada ransum mereka sudah habis. Oh, jadi datang ke mereka sini? turun belanja sayur dan lain segala macam. Dan itu signifikan dengan infrastruktur ya Pak? Nanti misalnya masyarakat bangun penginapan dan sebagainya. Oh iya. Terasa itu Pak? Terasa. Nanti ke depan memang arahnya ke sana. Kita juga sudah mempersiapkan pelabuhan yak. Oh, jadi strategi tadi pariwisatanya ke sana Pak? Insya Allah. Salah satunya mereka target marketnya. Iya, itu yang karena memang Anambas ini memiliki 255 pulau, yang mana pulau-pulau itu memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Jadi makanya kita betul-betul untuk mengelola, membangunnya sesuai nanti dengan peruntukan pariwisatanya itu. Nah, ini kan terkait ke literasi Pak. Iya. Misalnya tadi Bapak ada 200 pulau. Bagaimana support pemerintah ke mereka, ke masyarakat terutama persoalan-persoalan pariwisata, literasi pariwisatanya Pak, sejarah kampungnya, homestay-nya, kulinernya, bagaimana Pak? Iya, sekarang kita bekerja sama dengan beberapa komunitas nasional untuk memberikan sumber daya kepada masyarakat, seperti desa-desa wisata. Kemudian ada kelompok-kelompok masyarakat wisata, di sana diberikan pelatihan-pelatihan, baik itu UKM, baik itu pengelolaan homestay dan lain sebagainya. Kenapa? Ini sebagai wadah yang harus kita persiapkan ke depan. Jikalau nanti pariwisata sudah tumbuh berkembang di Kepulauan Anambas, maka kita sudah siap dengan perangkat yang ada. Jadi tidak membingungkan lagi, tidak mengkhawatirkan lagi. Masyarakat juga sudah siap. Nah, persoalan tadi bahan bacaan Pak, rata-rata turis datang ke satu kota itu mereka nyari ke Tourist Information Service, referensi tentang wilayah pariwisata. Bagaimana Pak menyiapkan itu? Ya, ini saya kira yang perlu sebagai tambahan kita lagi. Ya, saya juga berterima kasih Pak Eri, juga Pak Golagong ya. Melalui Dinas Pariwisata Anambas, mungkin ini akan kita tambah sebagai referensi baru untuk menyiapkan literatur-literatur atau referensi-referensi tentang hal-hal yang ada di Kepulauan Anambas, seperti permainan rakyat gasing, kemudian tumbuh berkembangnya mangrove di Anambas, kemudian adanya makam religius Pulau Siantan, dan banyak lagi mungkin
yang mesti dan bisa kita bikin tulisan yang membuat orang tertarik untuk membacanya. Ini juga saya sudah koordinasi juga asisten 2, minta bagaimana kiranya kita mensosialisasikan kepada para staf dulu untuk mereka menulis, ya tidak perlu tebal-tebal, mungkin 2-3 lembar, 5 lembar. Misalkan gasing, bagaimana cara membuat gasing, bagaimana gasing itu bisa dioperasikan, begitu juga mangrove, tumbuhnya di mana dan sebagaimana. Ini mungkin ya kita akan coba nanti Pak. Saya juga bersama dengan Dinas Pariwisata nanti bagaimana menyiapkan kerangkanya, formatnya, supaya nanti mereka tinggal melaksanakan saja. Setelah ini nanti bisa kita dapatkan, mungkin koordinasi dengan Dinas Provinsi, ya bila saat kita untuk membukukannya, ya mungkin bagaimana sistemnya saja. Maaf Pak, sudah ada gambaran nggak rata-rata yak itu berapa lama ya bersandar, buang jangkar, lalu ambil ransum? Berapa lama Pak yang sudah terlewat ini? Lama, Pak, lama. Ada 1 minggu nggak? Lebih 1 Nah, minggu. di beberapa negara, jika mereka bersandar misalnya di satu pulau, apakah pernah terpikir mereka datang misalnya tadi, mereka bermain gasing, mereka menikmati seni tradisi ya di sini. Kalau di Bandung tuh angklung, ada nggak Pak di sini yang bisa dijual ke mereka? Bisa, itu tadi permainan gasing, cuma ini belum kita manfaatkan, artinya Desa wisata misalnya ada Pak? Ya, desa wisata ada. Desa wisata itu yang sudah tumbuh berkembang ini di Desa Beliba. Ya, di Desa Beliba itu sudah bagus tumbuh berkembang, bahkan juga sudah masuk dalam tatanan nasional. Jadi benar Pak yang disampaikan tadi. Cuma kita belum memanfaatkan momen ini. Artinya ini kan ada beberapa yak itu. Mungkin ada hari tertentu kita undang mereka, kita bawa ke tempat permainan gasing itu. Karena permainan gasing itu dia tidak setiap waktu. Ya, dia dengan musim-musim tertentu pula. Misalkan ada ulang tahun desa atau ulang tahun kecamatan, itu diperkenalkan. Nah, berarti itu yang akan di blow up ya ke media ya, bahwa kalau datang ke Anambas pada saat. Lalu bagaimana Pak pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Pariwisata support tidak Pak? Ya, secara umumnya ya mereka support. Ya. Ini udah masuk ke kalender event nasional. Kalau untuk permainan gasing belum. Belum ya. Apa yang sudah? Yang sudah masuk event nasional itu kita mendorong Festival Padang Melang. Festival Padang Melang itu adalah perayaan permainan rakyat yang baru kemarin itu setiap tahun kita adakan. Rutin itu ya? Rutin setiap tahun. Ada gambaran yang datang turis? Ya banyak alhamdulillah ya. Kalau penyu? Penyu memang ada komunitas penyu, ada sebuah pulau namanya Pulau Durai. Tapi itu juga dengan musim-musim tertentu. Ya, musim tertentu adalah musim selatan, dan di sana itu juga sulit karena kita harus menyesuaikan. Kalaupun mungkin harus diatur dengan sedemikian rupa karena penyu itu tidak bisa dikerumuni orang ramai. Nah, mungkin bisa ya, itu saya kira teknis itu. Mungkin 5 orang, 10 orang baru bisa. Kalau ramai-ramai tidak bisa. Kalau Kepulauan Anambas sudah ada wacana untuk jadi provinsi? Sudah ada belum Pak? Ya, berdasarkan keinginan masyarakat, itu memang sudah digaungkan. Antara Anambas dan Natuna. Jadi 2 kabupaten ini sudah layak menurut Bapak, ada 8 kecamatan kan? Saya kira 200 pulau. Kalau kita lihat rentang kendalinya dengan persoalan keterbatasan, mungkin sudah layak Pak. Dan itu akan membuat Anambas lebih cepat akselerasi majunya? Iya, udah pasti. Karena setiap daerah yang baru mekar atau dimekarkan, itu sudah pasti akan mendorong suatu pertumbuhan, pembangunan dan perekonomian. Nah, itu ada semacam persyaratan jika ingin jadi provinsi, perpustakaan. Nah, saya dengar perpustakaannya masih nyewa tanahnya Pak? Gedungnya masih nyewa. Ini Bapak sebentar lagi kan akan purna tugas apa ya? Apa warisan Bapak kira-kira terbayang akan mewariskan satu gedung misalnya? Boleh, bisa. Ini sekarang kita kan lagi mau bangun gedung nih di bawah. Nah, cuma itu tadi, kalau persoalan letak dan lokasinya dengan geografis Anambas seperti ini memang
sulit kita untuk meletakkan di pemukiman yang begitu ramai. Ya, Padahal syarat perpustakaan itu memang di sirkulasinya tempat yang harus ramai. Kelebihan Anambas ini saya lihat di pelabuhan karena dekat dengan kota. Iya. Kalau Lingga kan jauh tuh. Iya. Nah itu gimana Pak kalau Bapak mengubah tata letak itu perpustakaan di luar kota, Bapak tidak pesimis apa optimis? Ya saya optimis karena ini kan akan bertumbuh berkembang. Nanti dengan jarak yang hari ini kita anggap jauh, mungkin suatu saatnya akan dekat. Gitu. Karena kalau kita ukur-ukur dengan daerah-daerah lain, jarak seperti kantor bupati ini dengan pasar di Tarempa itu tidak terlalu jauh. Itu hal yang sangat dekat. Tapi hari ini terasa jauh karena dengan pertumbuhan belum begitu padat. Pak, mumpung ada Kadis Perpustakaan Provinsi nih Pak, Lingga itu sebentar lagi akan dapat dana alokasi khusus. Nah ini mumpung ada kepala dinas, kira-kira Anambas ada peluang nggak Pak? Ada. Ada peluang? Bagaimana Pak strateginya Pak? Ya kalau peluang pertama menyiapkan lahan itu udah pasti Pak gitu kan, membuat DD-nya ya kan begitu. Nanti usulan bisa disampaikan ke kami di provinsi, kami akan bantu dorong seperti itu. Yang mudah-mudahan dengan kita daerah terluar yang sampai hari ini agak diperhatikan gitu Pak. Dan Pak Saribanu juga Kepala Perpusnas cukup perhatian terhadap Kepulauan Riau ya kan untuk perkembangan literasinya. Ya, insya Allah kalau kita siap dalam teknik teknis yang aturan yang harus kita siapkan. Gitu, Pak. Beberapa bulan lagi nih Bapaknya. Tapi nggak apa-apa usulan dimulai oleh Pak Haris kan itu seluruh Jadi luar biasa. warisan ya? Iya. Nah, bagaimana Pak ketika perpustakaan yang ada sekarang, saya sebagai Duta Baca Indonesia merasa terkesan dengan kegiatan kemarin. Dari beberapa kegiatan di Kepri, saya lebih impresif di sini lebih. Nah, apakah di gugusan tadi Permata, apa ini Siantan, satu lagi Jemaja, adakah perpustakaan kecamatannya Pak? Kalau secara Di 3 gugusan itu? ya 3 gugusan itu ya secara permanen belum. Belum ya? Ya, tapi secara tingkat-tingkat pendidikan itu ada. Ada ya. Di setiap sekolah sudah. Ya, Oh hanya tapi perpustakaan Yang secara khusus daerah kecamatan belum ya? belum ada. Mumpung ada Pak Kadis Perpustakaan Anambas, di desa-desa perpustakaan desa bagaimana di desa ya di desa. Di sini disebutnya desa ya. Desa ya. Bagaimana Pak? Untuk perkembangan tingkat perpustakaan di desa-desa yang ada di Anambas ini hanya beberapa desa yang sudah memulainya Pak. Seperti desa Terempak Selatan. Nah, itu jadi kita rutin untuk mengunjungi dalam rangka pembinaan. Suplai buku dari Perpusnas? Belum begitu intens Pak, karena kita kan dinas perpustakaan ini baru berumur 9 bulan Pak. Oh, jadi kantor ya? Nah, dulu Tadinya di bawah biro ya? Dulunya bagian dari sekretariat daerah. Oh, Jadi, setda ya. berbentuk dinas itu baru 9 bulan. Oh, baru 9 sekarang bulan. Baru kita menginventarisir kewajiban-kewajiban kita apa saja, misalnya membuat produk-produk hukumnya, seperti yang apa Pak sekarang mesti sudah mulai literasi segala Ya. macamnya. Jadi kita sedang menghimpun dulu produk-produk hukumnya supaya kita nanti atau tugas-tugas kita seperti apa dalam rangka pembinaan. Jadi supaya jelas nanti ruang lingkup pekerjaan kita seperti apa nanti dalam wilayah kabupaten ini. Nah Pak, kembali ke Bapak, pentingkah perda literasi untuk mengatur itu semua Pak? Iya, saya kira sebagai titik pijak kita ya, saya kira itu penting. Nah, karena dengan adanya perda, maka tentang perpustakaan itu semua mekanisme dan kebutuhannya mungkin nanti lebih gampang dan lebih lancar itu. Karena sudah ada payung yang bisa untuk membuat dia berjalan dengan baik. Misalnya dana-dana desa di beberapa daerah kan inovasinya membangun perpustakaan desa dengan perda literasi mungkin Pak mengarah ke sana. Bisa ya Pak ya? Satu, keduanya mungkin dari provinsi, dari pusat, bahkan dari organisasi lain pun ada suatu kepercayaan yang kuat karena suatu daerah itu sudah memiliki perda perpustakaan. Itu saya kira. Pak, sekarang Bapak silakan menghimbau ke seluruh Indonesia tentang gerakan literasi di Anambas ini, Pak. Ya. Kepada seluruh masyarakat Anambas dan juga seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya, mari kita gerakan dan kita galakkan perpustakaan di setiap daerah bahkan desa sebagai literasi untuk
pencerdasan anak bangsa ke depannya supaya Indonesia tetap jaya dan terus memberikan marwah kepada dunia. Selamat literasi untuk anak bangsa. Saya Golago bersama Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Anambas serta Kepulauan Riau menyalakan literasi di batas negeri. Terima kasih Pak Abdul Haris, Pak Rusmanda, dan Pak Heri. Salam literasi, Pak. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.